Ngomongin toilet, laki-laki itu cara buang airnya agak berbeda dengan perempuan karena laki-laki bisa berdiri. Kalau kita buang air berdiri itu kita buang air di tempat yang namanya urinoir. Tempat buang air kecil laki-laki, urinoir ini, kalau perempuan pasti nggak tahu, tapi kalau laki-laki pasti notice bahwa beberapa tahun terakhir setelah 2017, di semua urinoir di seluruh dunia itu mulai ada stiker lalatnya. Awalnya selama puluhan tahun kagak ada stiker lalat itu. Stiker lalat itu adalah kenang-kenangan untuk seluruh dunia dari Richard Thaler. Richard Thaler itu dapat Nobel, hadiah Nobel ekonomi tahun 2017 karena ciptain ini. Disebutnya orang nudge theory. Nudge theory adalah hal kecil yang bisa ngerubah dan dampaknya sangat besar. Contohnya itu stiker lalat itu. Stiker lalat itu pertama kali ditempel di Bandara Amsterdam di Belanda. Dia bikin laki-laki itu saat buang air tanpa sengaja ingin mengarahkan urinnya itu ke arah stiker lalat. Dan itu ngurangin percikan urin 80%. Karena percikan urinnya itu diarahin ke tengah ke stiker lalat, urinnya jadi nggak kemana-mana percikannya. Itu nurunin biaya kebersihan 8%. Tapi bayangin 8% ini bukan sekedar 8%. Kalau biaya kebersihan itu 100 miliar, 8% itu 8 miliar cuman gara-gara stiker lalat berapa ratus rupiah. Nah, dari penelitian ini, Richard Thaler dapat Nobel Ekonomi karena bikin konsep nudge. Nudge artinya ternyata hal kecil yang dirubah di lingkungan manusia itu bahkan bisa ngerubah perilaku manusia tanpa nakut-nakutin dia, ancam-ancam kasih hukuman atau kasih reward apa, nggak ada. Ini nggak diancam kalau kamu kencing berantakan atau kemana-mana kamu akan dikasih denda 50 juta, enggak. Ini enggak, kalau kamu kencingnya rapi kamu akan dapat permen karet, enggak. Cuman dikasih stiker lalat. Udah ngerubah perilaku manusia dan nurunin 8% biaya kebersihan bandara di seluruh dunia. Dan sekarang nggak cuma di bandara, di mall dimanapun kita pasti ngeliat si stiker lalatnya Richard Thaler. Jadi ternyata mempersuasi orang, mengerubah perilaku orang nggak harus mahal, nggak harus adu keras, adu otot, adu gede-gedean billboard, enggak. Cukup tahu letak kecil-kecilnya apa sih nih hal kecil yang bisa ngerubah perilaku orang. Contoh-contoh. Shopee bikin penjualannya meningkat hanya karena satu terobosan kecil. Nudge-nya dia adalah dia bikin kalau kita lagi mau beli produk yang stoknya terbatas, dikasih lihat berapa orang yang sedang melihat produk itu saat itu juga. Misalnya ada satu barang, stoknya cuma ada 5. Terus di bawahnya, ini real ya, tapi ini bukan tipu-tipu, ini memang real. 10 orang sedang melihat produk ini. 25 orang sedang melihat produk ini. Jadi jumlah yang real time lagi melihat produk ini, itu ada berapa? Itu hal kecil. Nggak nambahin diskon, nggak apa segala macam, cuma ngasih tahu produknya stoknya tinggal 5. Dan sekarang yang sedang melihat bubuk maca ini, bubuk maca yang harus di pre-order 1 bulan ini, yang kebetulan sekarang lagi ada stoknya, tapi kalau pre-order 1 bulan nih bubuk maca ini, yang harga bubuk maca ini 400.000 nih bubuk maca, lagi dilihat 25 orang, lagi dilihat 50 orang, hal kecil. Atau hal kecil kedua, restoran rembulan. Itu punya hal kecil tapi sangat brilian, jenius. Setiap kali orang masuk rembulan, pesan makan, pasti dong semua restoran tuh ada jeda nunggu. Pasti ada jeda nunggu. Di rembulan, setiap kali orang pesan makan ada jeda nunggu, dia datang bawa snack-snack makanan daerah tradisional, lopis, apalah combro, atau ada segala macam tuh, ada snack-snack dibawain. Disuguhin, didatengin, ditawarin. Atau kalau restoran-restoran suka naruh otak-otak di atas meja.
Memang nggak semua yang datang makan pasti beli lopis, pasti beli combro, pasti makan otak-otak, enggak. Tapi bayangin nggak, kalau 10-20% aja ngambil, udah punya peningkatan yang signifikan dengan effort yang sangat minim. Orang lagi nunggu makanan ya pasti lapar lah. Tahu sendiri orang kalau lapar, semua dipesen 5, baru keluar 1, baru makan udah kenyang. Tapi kan dia impulsif, karena lagi lapar orang impulsif. Orang datang udah lapar banget ini, udah pesennya banyak, sambil nunggu tiba-tiba ada yang siap ready cepet. Ya mau lah, ya cemil-cemil deh. Boleh nih, ada apa nih? Oh ada risol, ya udah risol deh. Ada kroket, ya udah kroket dulu deh. Oh ada empingnya rembulan tuh. Ada emping, udah emping lu, emping sambil cemil emping deh. Tapi empingnya jangan cuma ditaruh di depan, didatengin dong di meja. Permisi, ini ada emping, mau gak sambil nunggu? Hal kecil, gak ada biayanya itu mah. Cuman lebih effort aja. Atau misal, kalau ada orang beli produk kita, misalnya beli kamera deh. Pengen dong orang habis beli kamera, kirim aja WA begini. Terima kasih ya sudah beli kamera di tempat kami. Mau gak kami kirimin cara ngerawatnya, cara ngebersihinnya. Ini ada video cara ngebersihinnya ya. Ini ada video cara ngerawatnya ya. Karena orang kalau beli-beli barang tertentu yang harus dirawat, dia perlu tahu cara-caranya supaya nggak bersihinnya salah. Yang harusnya nggak boleh pakai air, dipakein air. Yang harusnya nggak boleh kena alkohol, dikenain alkohol. Jadi cepet rusak. Hal-hal sekecil gitu, itu nudge namanya. Ini guerrilla marketing.